di depan layar kaca Anda, bagus. Karena saya Karo, saat ini ditemani Daniel akan menemani Anda di acara. Kenapa mukanya Daniel terus ya? Lama sekali ngusut kamu, pasti ada apa ini ya? Kita akan sama-sama untuk Robi. No secret. Terlalu agak posesif diri sendiri ya. Oke, baik. Kita panaskan suasana hari ini yang mendung di luar sana di kota Jakarta. Kita kepojokan untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa? Aduh, aku jadi agak nggak enak ya. Ini kayaknya udah 3 hari ya. Hat-trick kita itu membahas mengenai Rizky Bilar. Aduh, Rizky Bilar, mohon maaf ya. Karena Anda memang menjadi sorotan publik. Rame banget beritanya ya. Apalagi... ya kamu kan sudah sadar ya bahwa apapun yang kamu lakukan menjadi sorotan. Ini artikel terbaru. Bikin bingung, Lesti Bilar beli villa mewah di Bali. Padahal rumah di Jakarta masih ngontrak. Aduh, sabar ya. Oke, kita lihat ini apa sih cikal bakalnya yang membuat Rizky Bilar itu kembali menuai komentar netizen ya. Kita lihat, dia itu sebenarnya merepost postingan video dari aku nggak tahu itu manajernya atau apanya gitu ya, gitu atau temennya lagi di Bali, terus captionnya ada yang baru beli villa di Bali gitu. Coba kita lihat yang berikut. Lagi bareng keluarga bahagia yang baru deal villa gede nih buat istrinya nih. Cie. Amin, amin. Amin. Lesti, happy nggak Lesti? Seneng lah. Cuma nge-repost ya. Dia kan nggak ngomong sendiri kalau dia beli villa di Bali gitu ya. Tetap salah. Coba kita lihat komentar netizen yang begitu out of the box. Yang pertama, alhamdulillah bisa beli villa, tapi rumah masih ngontrak. Oke, lanjut berikutnya. Berusaha naik lagi, jadi beli apa-apa pamer lagi. Syukur deh kalau benar, asal jangan gimmick aja beli villanya, hehe gitu ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Yang beli Bilar, yang bayar Lesti. Dengan komentar ini besok dia akan mengunggah transferan. Yang berikutnya, yang happy lakinya, yang cewek kayak mendem sesuatu. Emang iya? Ekspresi Lesti kenapa sih? Hah? Kayak gini nunduk, seneng. Nunduk gini. Begini dia. Mungkin dia kalau dia orangnya nggak suka pamer kali ya. Itu kan? Ada ya yang begitu ya. Yang berikutnya. Yang haus pengakuan. Kok aku ketawa, mohon maaf ya Bilar. Lanjut berikutnya. Ada lagi? Gak ada. Udah cuma gitu doang. Ya apa sih, kalau aku mah seneng ya. Aku pengen tahu di mana Rizky Bilar villanya di mana ya. Pak butuh ini, butuh bantu dipromosiin. Kalau butuh rumah, kalau masih ngontrak butuh rumah yang udah jadi, mungkin dia ngontrak karena lokasinya, karena kan lokasi dan lokasi. Kalau beli rumah bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke? Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kalau ini adalah aktor yang baru jadi bapak dari seorang anak perempuan gitu. Kita lihat dulu profilnya Adipati Dolken berikut ini. Adipati Dolken, aktor kelahiran 1991 yang menikah dengan Janti Tahril pada 2020 ini, 8 Desember kemarin, sang istri melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Naeswari Istika Diah Kusmaji. Pemeran Virgo dalam sinetron Kepompong ini mengaku harus berhenti bandel sejak memiliki anak perempuan. Pria yang pernah dijuluki pacar bersama ini kerap memposting momen mesra, bahkan mau membuat tren TikTok alay saat sang istri hamil hingga disebut netizen membuat iri. Pria berdarah Jawa dan Jerman ini memerankan karakter Dorman yang berambisi menjadi lurah dengan cara licik beradu akting dengan Vino G. Bastian dan Sarah Fajira dalam film Bayi Ajaib yang di-remake dari film berjudul sama tahun 1982 dan akan tayang 19 Januari mendatang. Seperti apa pengalaman pertama Adipati Dolken menjadi seorang ayah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Adipati Dolken alias Dodot, apa kabar? Baik. Aduh, terakhir ketemu kamu masih lajang ya? Iya. Udah menikah? Ternyata sekarang udah bapak-bapak ya kan. Cepat sekali memang proses kehidupan seseorang. Ini ada postingannya ya. Selamat, inilah kelahiran putri Adipati yang diberi nama Naeswari Istika Diah gitu. Kita lagi browsing-browsing namanya tuh artinya apa gitu ya. Naeswari katanya itu artinya adalah gadis pendiam ya. Kenapa kamu beri nama anakmu gadis pendiam? Bukan. Oh, bukan. Anak yang jujur. Oh, anak yang jujur. Oh, bukan ada pendiamnya di depan? Juga. Ada juga. Cuman kita ambil yang jujurnya aja. Oh, kirain kamu nggak suka cewek yang cerewet gitu, makanya anaknya dikasih nama. Istri udah lumayan. Oh. Makanya supaya mengimbangi namanya yang dipilih itu. Gadis yang jujur, yang cantik seperti bidadari gitu ya, Yeah. selalu punya keinginan untuk maju gitu ya. Oke, kita lihat ini seperti apa sih video detik-detik kelahiran putrinya Adipati Dolken berikut ini.
Muhammad pasti lagi menikmati saat-saat ikut bangun tengah malam. Iya, itu dia tuh. Itu dia ya. Setiap 2 jam bangun ya. Setiap 2 jam. Gimana rasanya? Ya, seru sih. Maksudnya waktu dia teriak-teriak dan nangis-nangisnya sih nyebelin ya, emang kadang-kadang ya. Nah, cuman waktu diangkat tuh kayaknya beda, langsung berubah gitu ya. Apalagi ngeliat bapaknya. Gitu. Nanti kalau makin gede lagi makin seru lagi gitu ya. Tapi di caption kamu kan tulis bahwa ini saatnya kamu ucapkan selamat datang buat baby kamu dan kamu tulis bahwa ini saatnya ngerem yang bandel-bandel gitu ya. Bandel-bandel apa yang direm, Pak? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya itu caption iseng aja. Nggak ada yang spesifik gua harus berhenti gimana atau apa atau segala macam, enggak. Cuman ya kan udah punya tanggung jawab lebih besar lah ya sekarang ya. Dan memang harus lebih memilih lah yang mana yang penting, yang mana enggak. Prioritinya harus lebih jelas lah. Apa yang berubah dalam hidup kamu setelah punya anak? Akhirnya nggak mikirin cuman aku doang sendiri akhirnya sekarang. Kan udah punya anak, terus langkah apa yang aku ambil akan menentukan nanti anak tuh seperti apa gitu kan. Jadi pilihan-pilihan itu sekarang lebih terbatas lah, tidak seperti dulu waktu masih muda gitu kan. Contohnya harus lebih sering ada di rumah sekarang gitu kan. Terus nggak boleh nongkrong-nongkrong ya. Iya, kebetulan juga emang aku bukan anak yang nongkrong sih. Jadi lebih sering masalah ya. Ya, lebih sering main game di rumah gitu. Jadi kalau ngurus anak dia di sebelah, aku sambil main game gitu kan. Jadi tetap nyebelin ya bapak-bapak itu. Terus kalau pilihan pekerjaan gitu ada ini nggak? Ada yang berubah nggak? Enggak sih, sebenarnya sempat kepikiran lah. Cuman kayaknya aku harus jalanin apa yang aku suka lah gitu kan. Nggak, apa yang aku suka pasti akan berbuah baik juga untuk anak aku nantinya gitu sih. Jadi ya semoga aja apa yang aku jalanin di kerjaan aku, pilihan-pilihan yang aku ambil di kerjaan aku juga baik lah nantinya. Ini komentar netizen ya, lucu-lucu deh komentar netizen yang bunyinya kayak gini nih. Alhamdulillah bapakku adipati dokter. Begitu lahir bapak ibuku siapa? Duh, lucu banget lagi berikutnya. Kok gue menolak sadar ya kalau Dodot bukan cuma jadi suami orang tapi udah jadi ayah, katanya gitu. Ya berikut tuh kan kebukti banget kamu belum move on dari aku. Nah, panggil anak kamu aja sama kayak ya lu juga masih ada ya kan. Yang berikut cakep banget bapaknya. Aduh, ya tapi iya benar-benar pasti cepet banget gitu loh kamu bertransformasi menikah, bisa punya anak. Kamu sendiri ngerasain bahwa hidup kamu tuh mengalami peran yang berubah dengan cepat gitu gak sih? Sebenarnya nggak cepet ya, udah 31 tahun. Oh, udah tua juga ya lupa. Udah lumayan lah, udah saatnya gitu. Cuman kayaknya semuanya jadi cepet gitu ya. Waktu tuh yang kemarin-kemarin tuh jadi kayak kok cuman kayak sebentar banget sih gitu. Ya, apalagi pandemi gitu kan. Nah, ini memang kamu sengaja habis nikah langsung cepat punya anak atau karena berhubung pandemi ya udahlah dipercepat aja gitu? Enggak sih, memang kita sebenarnya sedapatnya aja. Kita nggak yang harus sekarang punya target anak. Gimana. Gitu, enggak. Oh, terus gimana? Menikah tuh gimana? Nyesel nggak nikah? Sekarang nggak dari dulu aja gitu. Enggak kok, nggak nyesel. Enak ada yang ngurusin juga. Oh aja. Tapi lucu pasangan itu lucu banget gitu ya, karena pada saat hamil gitu aku nggak menyangka ya, memang aku tahu dia suka warna pink ya kan, tasnya warna pink gitu ya. Aku nggak menyangka dia juga ternyata anak TikTok ya. Kita lihat nih konten TikToknya Dodot dan istri ya Santi berikut ini. Itu salah satu ya. Ini kan istri kamu tuh memang aktif gitu di TikTok. Iya, lumayan gitu. ya. Lumayan. Ini kita nggak nyangka kamu juga. Kan banyak cowok-cowok yang, apa sih gitu. Iya, emang sebenarnya gitu. Behind the scene-nya emang gitu. Jadi emang kondisinya tuh selalu aku lagi main game gitu. Terus dia datang ke kamar game buat, "Yang ayo bikin TikTok, kita bikin TikTok gitu." Nggak mau. Ya udah deh, gitu. Jadi emang beberapa penolakan akhirnya mau nggak mau ya udah deh, lagi hamil gitu kan. Jadi kayak di captionnya juga gini, istri hamil nggak bisa ditolak katanya gitu. Siapa di antara kalian yang lebih romantis sih sebetulnya? Yang pengen diromantisin dia, cuman akunya nggak romantis. Jadi ya gitu. Iya kan dalam nikah ya terima apa adanya gitu ya. Mungkin cara romantisnya beda kali ya. Bukan yang kayak sayang, kayak halus gitu enggak. Terus cuman gimana? Adalah kayak energi-energi romantis tapi dengan cara yang lebih cuek, lebih segala macam. Ya gitu. contohnya ini kan main game. Emang ya udahlah gitu. Iya, gitu ya. Mengiyakan apa yang dia mau kan romantis juga. Tapi gimana rasanya setelah kamu di TikTok dan lumayan banyak gitu viewersnya? Lumayan. Ya itu gimana ya? Sebenarnya nggak gimana-gimana, emang nggak ada tujuan masuk ke sana juga. Mesti bukan mau jadi tiktoker atau gimana. Cuman itu dunia baru aja ya. Nyenengin istri aja. Apapun hasilnya, yang nonton banyak atau enggak, yang penting istri seneng, itu aja sih. Karena kamu punya anak perempuan ya Dodotnya.
Dan kamu ya ada punya pengalaman sebagai laki-laki dan bapak-bapak nih sekarang ya. Apa yang kedepannya menurut kamu akan menjadi tantangan anak kamu kedepannya di dunia yang semakin berkembang ini apa? Tantangannya apa ya? Buat aku tuh buat anak? Buat anak. Buat anak. Ya pasti aku kasih tahu sih hidup itu susah ya. Hidup itu berat gitu. Apalagi sekarang kan sudah mulai ada kesetaraan gender dan segala macam gitu ya. Jadi perempuan harus kuat. Nanti itu sih pesannya. Jadi perempuan harus kuat. Tidak boleh ketergantungan sama siapapun gitu. Jadi emang harus bisa mandiri dan segala macam gitu sih. Ya intinya harus menjadi orang yang kuat aja sih nanti di hidup gitu sih. Ya ampun, ini beneran loh ini ya, bayinya gini. Senang sekali bapakku Adipati Dolken. Iya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya Pak Dodot. Dodot ini baru, ini ntar lagi film baru kamu ya, akan tayang, judulnya adalah Bayi Ajaib. Bayi Ajaib. Kayak horor. Horor. Oke, horor. Ini remake di film tahun 2000 berapa? 82. Tahun 1982 gitu. Seperti apa nanti kita ngobrol lagi sama ada Vino Bastian ya sama Sarah Fajira. Tapi kita mau ngobrol dulu sama Amel Carla. Ya, Amel Carla ini juga dari kecil ya. Dari kecil, gede. Anak kamu boleh main sinetron nggak besok? Nggak, tergantung dia mau apa nggak aja lah. Cuman gitu. kalau masih muda nggak aku jual sih. Oh no. Kita lihat dulu profilnya Amel Carla berikut ini. Amel sudah besar ya. Iya. Tapi masih imut. Udah Iya, terima kasih. Untung nggak amit-amit ya. Imut ya apa-apa. Amel Carla. Biar kayak Kak Ros ya, selalu imut. Oh ya tentu. Dari aku kecil sampai aku kecil lagi. Amel itu tidak membantumu. Kamu tetap harus duduk di sini untuk menjawab pertanyaan yang ajaib-ajaib ini. Bener-bener ya, tiap aku datang ke sini tuh pasti duduk di sini. Jawab dengan jujur, apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Amel, fitnah atau fakta? Bahwa perubahan kamu dari kecil sampai sekarang udah berbeda, lebih tirus ya. Lebih tirus loh ya. Iya, terima kasih. Itu sebenarnya selain diet juga ada bantuan-bantuan filler, botox, benang. Fitnah atau fakta? Fitnah banget. Fitnah banget. Itu diet aja karena dia jadi mengecil ya. Iya, harusnya sih ya. Karena aku juga pengennya kayak bisa filler dan lain-lain, tapi aku takut sama jarum. Gitu. Takut sama jarum. Jadi for now masih belum ada kepikiran sih. Aku tahu kamu pakai yang itu yang karet yang gini kalau mau tidur dipakai. yang serem itu kan, Kak? Tapi enggak. Tapi kayaknya karena emang turun berat badan sih. Mungkin kalau cewek-cewek itu kan ada yang kalau turun berat badan di mana kalau kamu di muka. Betul. Aku biasanya di muka. Kita lihat ini dia ada videonya ya, perjalanan dietnya Amel Carla berikut ini. Wow, gitu ternyata ya. Oke, langsung. Padahal nggak jauh beda. Ya lumayan lah. Kelihatan beda lah dah. Maksudnya udah nggak pakai poni kan? Oh iya benar. Jadi jenongnya kelihatan. Oke lanjut, fitnah atau fakta Amel? Bahwa setelah kamu simulasi sidang kemarin tugas dari kampus, kayaknya kamu tuh gak akan serius banget jadi hakim atau pengacara. Karena ternyata lebih enak syuting sih jatuhnya, fitnah atau fakta? Itu di tengah-tengah. Bisa fitnah, bisa fakta. Karena belum tahu ya? Betul. Belum tahu kan masih simulasi. Tapi kalau dibilang lebih enakan syuting, betul. Itu fakta. Gitu, karena menurut aku ya kan dari kecil kan, dari kecil kan terbiasa syuting gitu. Cuman melihat pekerjaan, kalau kita kan biasanya netizen nonton doang terus ngomel-ngomel, Pak Hakimnya gini-gini nih gitu. Jadi kemarin pas simulasi kayak, ternyata capek, banyak pikirannya gitu. Banyak pikiran, banyak pertimbangan, banyak pekerjaan, banyak harus dilihat dan dibaca. Tidak menutup kemungkinan, tapi ya kita lihat aja nanti. Jadi kamu tuh cita-citanya apa sih? Aku menjadi seperti yang dia minta aja. Lanjut, Amel, fitnah atau fakta? Kalau kamu tuh sekarang sering banget deket-deket sama cowok tapi gagal jadian, itu terjadi karena belum dapat ACC dari kakak-kakak kamu, fitnah atau fakta? Gimana ya? Fakta kali ya. Nggak tahu Kak Ros, kenapa pertanyaan susah banget sih? Kayak lagi was tuh. Tapi kakak kamu tuh gitu gak orangnya kalau ada cowok yang dekat sama kamu tuh yang gitu? Siapa tuh yang gitu? Iya lagi, karena gitu. kan aku punya 2 kakak kan. Yang paling tua cowok, yang kedua cewek. Yang cowok tuh lumayan protektif sekali sih gitu. Bagus lah, Iya. dia belum punya pacar nih sekarang. Bapak kalau lihat ya, bapak kakakku maksudnya. Mas Deka kalau lihat janganlah kayak gitu. Tolonglah, adenya udah gede. Biarlah dia menemukan yang... Tapi nggak apa-apa, maksudnya in a good way dia kan protektif gitu, menjaga, melihat dan dia nyaring lah, jadi yang dekat sama kamu yang serius ya. Tapi susah aja.
Curhat dari hati paling dalam. Emang ada siapa sih? Apanya nih? Vita atau fakta Amel? Kamu juga agak pressure ya, karena selain kakak-kakak kamu cowok-cowok yang protektif itu juga, mereka juga pintar-pintar dan semuanya itu lulusan S2 ya. Ada yang dapat beasiswa di Universitas Columbia, yang perempuan juga dapat beasiswa di University of Manchester. Jadi mau nggak mau terpaksa kayaknya kamu juga harus S2. Fitnah atau fakta? Fakta. Ya, itu emang dari keluarga kamu harus gitu? Enggak, sebenarnya nggak ada pressure sama sekali dari orang tua. Cuman lebih ke I pressure myself aja sih gitu. Karena maksudnya ngelihat kakak-kakak, aku tuh tipe orang yang kalau kakak-kakak aku aja bisa, selama itu hal yang positif ya, kenapa aku enggak gitu. Enggak, tapi kan ya ini kan pilihan ya. Kamu kan main sinetron juga, kamu bilang main sinetron udah enak, duit udah punya gitu ya. Tapi kan ada yang memilih untuk ya udahlah berhenti, nggak usah lanjutin kuliah. Tapi kamu kan ini melanjutkan kuliah. Itu kenapa? Karena menurut aku suka aja sih. Amel sendiri tuh suka hal-hal yang menantang kan. Iya. Mau dapat peran yang menantang, ayo. Kalau belajar, ya belajar tuh seumur hidup kan pasti kita belajar. Tapi in a formal way, I think pendidikan tuh juga nomor satu sih. Suka cowok-cowok yang menantang juga? Yang seperti apa tuh Kak Rose kalau boleh tahu? Ya susah ditaklukkan gitu, bandel gitu kayak bad Enggak, boy. enggak, yang baik-baik aja. Oh oke. Vita atau fakta? Pas kamu posting pengalaman intern yang diantar supir, dia intern ya kan? Intern. Kamu magang ya? Magang. Di kantor hukumnya Najwa Shihab tuh. Oh, suaminya Mbak Najwa. Suaminya Mbak Najwa Shihab gitu ya. Tapi ini adalah anak magang yang luar biasa karena dia datang ke kantor itu naik mobil Anda termasuk. Oke, sehingga menimbulkan pertanyaan gimana caranya dia bisa keterima magang? Apakah dengan cara nepotisme? Gitu. Ini video yang kita lihat berikut ini. Masa dikira nepotisme? Oh, ini anak magang. Wow. Aduh, ini kalau kita baca komentar netizen memang selalu out of the box ya, kita puja. Dah keren banget anak intern berangkatnya pakai supir. Anjir, Iya, terima kasih. Amel yang lagi jalanin hari-harinya, gue yang merasa gagah katanya gitu. Gagah kenapa? Ngerti? Duh, inter sultan gini emang. Lanjut berikutnya. Karena di law firm suaminya Mbak Nana, keren di law firm suaminya Mbak Nana. Lagi berikutnya ada lagi, spill cara masuknya, tanda seru gitu. Cara masuknya seru, apakah karena kamu Amel Carla? Bukan, jadi cara masuknya turun dari mobil, tap kartu masuk dong gitu. Karena kalau lupa terima magang di situ tuh emang bisa siapa aja. daftar aja kan, maksudnya pas mereka lagi open recruitment ya bisa ini, karena aku juga magang tuh ketentuan dari kampus kan. Iya. Gitu. Karena aku nggak exchange, jadi harus magang yang afiliasi luar negeri gitu. Jadi kebetulan pas buka kita daftar aja. Tapi kamu kenal sama suaminya Mbak Nana? Enggak, belum. Kemarin baru kenal. Suaminya Nana kenal? Enggak. Sama Nananya kenal gak? Enggak juga. Enggak juga. Oh oke. Kayak ya pasti Mbak Nana mungkin tidak tahu saya. Nggak, tapi aku pernah ketemu di Eva waktu pas masih maba gitu. Brand tidak kenal, tapi kalau ada kesempatan kenalan mau banget. Oh, jadi dari yang mendaftar berapa yang keterima? Jujur saya kurang tahu juga. Kemudian saya magangnya menjadi student intern ya Bu, bukan HR. Oh iya sudah. Terus abis gitu kamu ngapain aja tugasnya? Tugasku ya membantu translate, terus juga ngerjain misalnya ngubah-ngubah kontrak gitu-gitu. Oh gitu. Brand kerja kok guys. Lagi pula nih ya, kalau kenapa pakai driver, karena aku tidak bisa menyetir. Gitu. Kamu tidak bisa menyetir? Bisa, cuman kayak prefer not to aja karena jalanan Jakarta betul kan sekali, setuju. Gitu. Baiklah. Kita ngobrol sama yang lain-lain ya, biar seru, biar rame ya. Ada Vino, Basya, dan Sarah Fajirai. Kita lihat dulu profilnya sebelum kita ngobrol berikut ini. Oke, baik. Sudah kita bersama dengan Vino dan juga Sarah di sini ya. Tapi sebelum itu kita siksa dulu mereka dengan pertanyaan. Mentarot. Nggak, ini ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dibaca ya. Jadi aku cuman dengerin aja. Asik ya jadi aku ya. Silakan Sarah baca dulu. Satu aja dulu di dalam. Taruh, pilih-pilih, taruh. Ada yang kosong nih. Mana udah yang kosong? Ini buat cadangan kayaknya. Taruh dulu sini, buka satu. Udah. Belum. Sarah buka satu baca. 05. Belum. Buat siapa itu? Dodot, apa jawaban kamu kalau ada yang bilang semenjak menikah Dodot kok kayak gak terawat ya? Emang iya? Masa iya? Mungkin karena dia harus begadang ya kan? Iya. Gua
apalagi sekarang pas punya anak ya, tidur gue dikit banget. Aku bolak-balik nih. Dulu dikit karena habis main game, sekarang harus banget. Makin dikit lagi. Itu aja jawabannya. Oke, Vino baca buat siapa? Oke. Untuk Sarah. Sebutkan 3 hal tentang berkarir di dunia keartisan yang nggak akan kamu lakukan. Ya. Apa ya? Yang nggak akan aku Yang nggak lakukan. akan kamu lakukan. Ada banyak kan hal di dunia keartisan ini. Mungkin hosting sih ya. Hah? Hosting nggak akan? Hosting mungkin nggak akan Oke. karena nggak pinter kayak Ngomong. ngobrol gitu. Terus apa lagi? Terus lagi ya kan banyak nih. Macam-macam. Ada yang benar di jalur karirnya, ada yang promo-promo gitu yang apa kan? Settingan gimmick gitu-gitu. Itu aku nggak mau. Itu kamu nggak bisa settingan nggak mau, gimmick. nggak Terus bisa, apa nggak lagi? bisa, nggak bisa. Pacaran dengan sesama artis loh nggak ya? Biar untuk supaya booming. Enggak deh apa ya? Kalau itu sih nggak masalah sih. Oh, nggak masalah ya? Bukan tujuannya bukan untuk booming. Bukan ya, tapi jadi maksudnya siapa aja. Memang interest aja gitu. Satu lagi apa ya? Mungkin I would say Lama Dor. Dor. Apa ya? Apa? Pencitraan? Harus Karena dia udah kelihatan. gimmick kan pencitraan. Enggak, beda. Pencitraan itu kan harus kayak image tertentu gitu kan. Pesugihan, pesugihan. Ya, Pesugihan tuh bisa. ada ya? Ada ya? Pesugihannya. Siapa tahu kan? Pencitraan itu kan kadang-kadang ada gini. Kamu kan harus di dunia film harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, gitu nggak? Enggak. Just Berarti udah kejawab ya tiga-tiga. ya enggak ya, itu enggak. Pokoknya kamu jadi diri kamu Jadi sendiri diri aja. sendiri aja. Donat buka buat siapa pertanyaannya? Sarah, Lagi. jujur, sebutin 3 sifat rekan kerja yang bikin kamu ilfil. Ilfil. Bikin ilfil. 1. Dia telat. Enggak sih, kalau telat ya udah. Nggak Maksudnya apa-apa. aku mau dengerin dulu reasonnya apa sampai telat gitu. Dia galak. Mengintimidasi. Mengintimidasi. Itu yang akan bikin kamu ini ya. Ya udah, ilfil. tapi jadiin pelajaran aja buat aku. Ada emang. Selalu ada positifnya. Siapa? Oh, tidak dong. Oh ya tidak ya. Terus apa? Enggak suka yang intimidatif. Ya. Terus Terus sombong. Sombong ya Sombong. pastinya ya kan. Terus suka pamer. Siapa ya manusia nggak ada yang suka kan sama Enggak, ya. manusia sombong suka lainnya. suka pamer. Suka pamer. Oh, ya. iya. Itu kayak oke. Ya semua aku yang jawab ya. Biasanya kalau Iya, Tapi kalau pamer, nggak pamernya tuh kayak implicit gitu loh, nggak kelihatan gitu. Aku kayak, yang oke. humble brag gitu. Iya, Aduh, iya, aku iya, capek iya. banget deh ya Iya, kan. gitu. Mobilku tuh yang tersisa cuman yang paling mahal ya. Oke, Sarah buka yang siapa tuh? Vino, gimana sih caranya supaya orang tua khususnya ayah bisa deket banget sama anak perempuannya? Terus ini anak ada nggak tingkah laku anak yang udah bikin Kak Vino was-was? Nah, Ini aku sebagai anak perempuan sebetulnya kan? secara Ini anak- naturalnya gitu ya, pasti nggak tahu kan orang dulu kan waktu belum punya anak, nanti kalau anak cewek pasti deket banget nih sama bapaknya. Tanpa di set seperti itu, emang iya Emang gitu. iya kan? Dan begitu punya anak cewek, justru kadang-kadang bukan cuma ibunya seneng dandanin, bapaknya tuh justru malah seneng. Oh ini kayaknya lucu nih, ini kayak lucu gitu. Dan terus anak kecil itu, anak cewek itu lebih seneng main ngedandanin bapaknya dibanding ibunya. Oh, iya. Nggak tahu tuh kayaknya. Karena buat bahan ketawaan salah. Dipakein kutek, di make upin. Oh ya? Iya. Ih, kok nggak ada fotonya, videonya ada dong. Lihat. Ada, pernah diposting juga di Instagram. Kamu akan segera. Gue udah siap-siap. Ya ampun, ih bener ya itu tadi netizennya, ya ampun seneng banget bapakku Vino Bastian. Kamu seandainya kamu ngebayangin ya, bapak kamu tuh ternyata aktor yang terkenal banget digandrungi cewek-cewek, itu perasaanmu kira-kira gimana? Agak gimana gitu, nggak bangga gitu atau? Bangga tuh pasti. Cuma kalau digandrungi sama banyak cewek tuh kayak aku yang pasti agak. Oh iya. Oh, tapi jelas anak jelas ya? Kalau misalnya kayak kemarin aku main film sama anak kecil kan. Oh iya. Dia ada sisi-sisi jealousnya. Oh. Dia ada sisi-sisi jealousnya. Tapi Siap-siap. Jadi ibunya tenang kalau bapaknya punya anak perempuan ya. Ada yang bantu jagain. kayaknya Kayak gitu. Buka sekarang, Vino. Oke. Ini pertanyaan untuk diri sendiri. Oh enggak. Ini untuk Dodot. Sebutkan 3 sifat jelek kamu yang jangan sampai nurun ke anak. Hah?
Aku nggak punya sifat jelek ya. Aduh, apa ya? Kayak jebakan nih. Apa ya? Males kali ya, gue mageran gitu loh, mager banget gitu. Kayak jangan sampai anak gue, udah gitu nih perempuan gitu, jangan sampai dia mager lah, harus aktif gitu. Terus apa lagi ya? Cuek kali ya, tapi nggak apa-apa sih anak gue kalau cuek ya. Iya nggak apa-apa ya. Udah magerannya udah sifat jelek kamu yang jangan sampai nurun ke anak, mager aja. Iya kayak mager aja deh. Oke. Baik, lanjut buka itu. Lanjut ya. Buat si Vino kayaknya. Bukan, buat si Vino. Iya buat Vino. Apa aja sih masalah yang biasa dihadapi pasangan yang sudah menikah hingga 10 tahun? Apa tuh? Emang udah 10 tahun? 10 tahun. Oke. Paling sih kalau masalah itu kalau di umur 10 tahun biasanya udah lumayan agak ngerti lah. Tapi palingnya kayak misalnya anak nih minta mau sesuatu. Gue bilang boleh. Ternyata tiba-tiba ibu bilang, oh apa itu? No. Jadi kesannya kayak gak kompak. Nah itulah kadang-kadang yang kayak gitu itu karena baru kita bilang, jadi sebenarnya boleh atau enggak. Tapi kalau hal-hal gitu nggak dikompromiin, itu bisa jadi masalah juga sih. Betul. Ya, komunikasi berarti. Komunikasinya, jadi memang harus kita punya skenario gitu. Disiap-siap bapak-bapak. Iya, ujungnya ke gue lagi loh. Anak cewek akan gitu kan ke bapaknya. Ya ibunya kan biasa keras ya. Pasti kan kayak ibunya. Kamu gitu juga gak? Iya gitu juga. Gitu. Tapi kalau papa tuh lebih ke, karena dia nggak ekspresif jadi kayak ini aja. Nah, maksudnya kayak ngomelnya ke mami, mamanya nanti sampai ini ke anaknya gitu. Makanya kalau ada beberapa momen aja bisa kayak ngomong langsung, kamu tuh jangan begini. Gitu. Itu memberi ide buat bapak-bapak ini. Mereka tetap terlihat baik begitu ya. Oke, baik, ini setuju atau nggak setuju untuk kalian bertiga? Setuju nggak setuju sih bersikap arogan dan berbicara kasar di media sosial? Nggak setuju lah. Nggak setuju. Selingkuh? Nggak setuju. No. Nggak. Mengklarifikasi satu berita miring? Tergantung ya. Iya, tergantung sih ya. Tergantung beritanya. Perlu diklarifikasi atau enggak itu aja sih. Iya perlu. Tapi kalau berita miring menuju pribadi sih harusnya diklarifikasi sih. Biar nggak jadi blunder gitu. Jadi lihat state-nya dulu ya. Kalau semuanya ini masih bisa dihandle ya udah. Tapi kalau berita miring itu benar gimana? Jadi mungkin diklarifikasi bener. Mukanya panik. Maksudnya benar, tapi itu mempengaruhi image gitu. Tapi kalau berita bener kan nggak miring pasti. Iya nggak? Buat orang-orang miring ya. Buat orang-orang miring gitu. Oh iya, oke. Aduh, semoga enggak deh. Agak-agak kata ya, klarifikasi tapi tergantung gimana cara ngomongnya. Oh iya, itu betul sekali ya. Pamer kemesraan di media sosial, setuju gak setuju? Tergantung. Kalau aku dulu iya, sekarang enggak. Tapi kadang-kadang kita misalnya kayak udah lama nih nggak posting gitu, tiba-tiba ditanya foto berdua sama istri misalnya ngapain. Pasti ada aja yang ngomong, wah pamer kemesraan gitu. Nggak apa-apa juga sih. Iya, terserah orang istri sendiri ya. Ada batasnya sih, ada limitnya sampai mana, mesra itu sampai mana gitu. Cek HP pasangan? Gua enggak sih, kalau gua. Kalau aku enggak. Kalau dia? Privacy. DRT? No. Oh, big no. Big no ya. Pernah punya pengalaman dengan toksik, pasangannya toksik gak? Alhamdulillah sih enggak ya. Mungkin treatnya aja yang kayak toksik gitu, tapi enggak yang sampai pukul gitu enggak. Treatnya aja yang toksik, tapi verbal kali ya, verbal mungkin. Verbal sih, lebih ke verbal. Oh, verbal tuh lebih bahaya dari ini. Iya, lebih bahaya. Jatuhnya ke sini. Di sini kita mau ngobrol lagi sama mereka bertiga ya. Ini mereka main film horor. Ini pertama kalinya Dodot menjadi antagonis. Betul. Pertama kali. Segini antagonis ya. Ini film kedua kamu horor. Dan ini sejak dia viral, dia menjadi langganan film-film horor. Iya, apakah memang ingin menjadi ikon film horor selain itu dan kemana-mana? Tapi dulu setelah aku selesai membacakan pertanyaan, kalian harus cepat-cepat memencet bel. Mau tanya? Belum. Karena siapa yang memencet bel paling cepat itu boleh memutuskan apakah dia mau jawab atau lempar. Kita sih lempar terus. Siap ya. Pertanyaan pertama. Belum. Sabar dong. Kalau aku belum selesai baca pertanyaan ada yang mencet, dia yang jawab berarti. Setuju. Tapi jangan dijebak ya. Ceritakan, sebutkan satu hal terakhir yang bikin kalian stres. Lempar. Udah pinter deh. Apa terakhir bikin stres?
Tadi hujan, macet, diteleponin ke kreatif. Oh iya. Iya. Lahir banget. Kamu apa? Aku dengerin alarm, aku snooze terus aja. Oh itu berarti tiap hari ya kamu stres ya? Enggak sih, kan hal terakhir Oh, nih. hal terakhir. Baru hari ini tuh kayak stresnya, aku pengen istirahat, boleh nggak? Aku snooze sebentar aja. Syutingnya jam 1 siang ya Bu ya? Oh iya. Aku udah pagi kan makan dulu, gitu. Lanjut berikutnya. Sebutkan dengan jujur. Apa insecurity terbesar kalian? Oke, lempar kan? Kita pengen tahu ya kalau cowok-cowok ganteng ini punya insecurity atau enggak sih? Kalian tuh insecure terbesarnya apa? Kalau apa? Insecure banget tuh. Wah, apa ya kalau anak gue udah mulai suka-suka sama teman-teman sekolahnya tuh kayaknya cemburu banget. Itu insecure nggak sih? Iya. Iya kan, bisa kan? Lu merasa mereka lebih ganteng dari lo gitu atau? Karena pernah ditanya sama Caca kan, dia apa namanya si A ini gantengan mana sama dedinya gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong, ya anaknya itu lah. Oh. Terus tiba-tiba pas gue masuk kan gue gak tau apa-apa kan. Pas masuk, enggak juga sih. Masih gantengan bapaknya gitu. Jadi kan jawabannya nih ragu-ragu gitu. Ya takut nggak menyakiti hati bapaknya ya. Tapi Om biasanya anak kecil tuh tapi biasanya anak kecil tuh jujur. Iya. Nontonin sinetron dia ya, lucu banget gitu. Kan dia masih gini-gini. Iya. Bapaknya lucu banget. Iya. Dia masih kecil tapi sekarang kamu udah jadi om. Oke, silakan om yang satu lagi. Om Dadat, kalau kamu apa? Insecure ya? Insecure ini sih perut buncit sekarang. Oh, perut buncit. Insecure karena kan takut jadi kayak bapak-bapak ya. Iya. Kan memang bapak-bapak. Ini kan dua udah bapak-bapak. Coba jauh dipegang perutnya udah pada buncit belum? Kenapa? Enggak ya? Udah mulai sih. Makanya pakainya lo Carlo. Bukan biar kekinian tapi biar menghilangkan. Berikutnya, sebutkan. Goals kamu di tahun 2022 yang belum terwujud. Gampang banget. Jawab. Lempar. Ini gampang loh. Males banget, karena gampang loh. Tinggal jawab aja. Jawab semua. Jawab semua. Oke. Jangan. Gampang nih, gampang. Yang belum terwujud tahun 2022. Kak Sarah ada nggak? Lempar kamu ke aku. Sarah udah jawab apa? Apa ya? Goals yang belum tercapai adalah ya aku belum rilis album di tahun ini. Mungkin ya memang bukan tahun ini gitu. Mungkin tahun depan. Rezekinya mungkin ya insya Allah tahun depan. Amin. Amel, belum punya pacar? Makasih loh ya, Bu. Itu kayaknya impian Bapak Ibu saya sih Oh, iya. lebih tepatnya. Itu goals Kalau Bapak aku Ibu sih kamu. selalu mensyukuri aja, alhamdulillah goalsnya Tercapai semuanya semua? Tercapai. Luar biasa. Iya. Apa? Dah. Dino, apa yang belum tercapai? Betul juga. Oke. Tadinya sih tahun ini aku tuh pengennya umroh sebenarnya. Umroh bareng sama keluarga. Cuman kayaknya dari schedule dan mungkin situasinya habis pandemi kan masih belum ya? masih belum normal. Mungkin tahun depan banget. ya? Iya, insya Allah. Ya, targetnya yang belum tercapai sebenarnya dari tahun ke tahun sih sampai sekarang belum tercapai. Yaitu? Yaitu main film di Hollywood. Hampir. Hampir ya? Hampir. Hampir. Oke, kita lihat dulu dia kalau main peran antagonis gimana ya. Siapa tahu. Siapa tahu nanti di Hollywood mainnya antagonis juga. Nggak apa-apa. Selain berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Gak apa-apa kata dia. Ini kan udah masuk liburan ya. Ini salah satu pilihan film yang bisa ditonton adalah film horor ya. Ya, Amel sayang belum punya pacar sih. Tuh, bisa. Aku bersedia menemani siapa yang mau ditemani. Kak Sarah mau boleh. Sama lo kita jomblo. Boleh diceritain tentang film ini, Bayi Ajaib. Jadi film Bayi Ajaib ini remake dari film horor legendaris Indonesia tahun 1982, judulnya Bayi Ajaib. Nah dulu nih kalau orang nonton film ini tuh banyak banget yang trauma ke kamar mandi lah apa, karena memang Serem banget. memang buat zaman itu ini salah satu film horor terseram Indonesia. Tapi kalau misalnya kita nontonnya udah sekarang, ini jadi kayak horor yang cult gitu loh, yang seru gitu, karena kan ada sosok bayi tapi berkepala orang tua gitu. Nah sama di era tahun sekarang ini kita mau coba ngadaptasi remake, walaupun enggak sama persis, tapi ada sesuatu yang masih kita bawa dari film legendaris ini. Oke, baiklah. Coba kita lihat sih, kayak apa sih? Katanya Dodot main jadi antagonis. Kayak apa coba? Berarti itu syutingnya di mana? Horor nggak? Tempat
Syutingnya di daerah Puncak, Parung dan Sawangan. Horor juga nggak sih itu lokasi? Horor juga. Apa? Kenapa kamu bisa ngomong horor? Kamu lihat, kamu tahu ya? Dia horor. Horor ya. Saya horornya dan saya korban horornya. Nggak, kamu pernah lihat apa pada saat lokasi syuting? Sih, coba ya kayak mau ke digangguin. Ada yang narik-narik. Oke. Bukan narik, cuma ya mau dimasukin gitu. Oh, kamu mau dimasukin? Mau dimasukin? Kesurupan. Nah, mau ikut nyanyi kali dia. Dodot, ini peran antagonis kamu pertama. Iya, pertama. Gimana? Aku pengen tahu. Menurut kamu udah berhasil nggak belum ini kamu? Nggak tahu ya gue berhasil apa enggak ya. Gue juga deg-degan banget ini. Tapi yang pasti gue nikmatin banget sih. Maksudnya gue ngerasa di diri gue tuh ada jiwa-jiwa antagonis ya. Gue kan jahat deh orang. Gue jahat. Baru jadi bapak loh. Dapat sih. Mudah-mudahan ya. Oke. Ini adegan apa yang perlu dilihat dan itu kayaknya ini bakal menghantui. Semuanya ini seru banget. Dan kalau misalnya teman-teman suka sama yang dulunya, ini pasti akan lebih suka lagi. Oh, jadi nonton dulunya, nonton sekarang, biar makin seru ya. Iya, lebih seru. Oh, dulu ini orang malas nonton malas pergi karena takut Ini banget. filmnya tahun 1982 kan? Setnya juga seperti itu nanti. Nanti nih, ya. Lo lihat. Jadi emang uniknya kita tuh kan biasanya kalau kita remake itu kan tahunnya ke presentan sekarang kan. Nah, kita buatnya tuh si Bayi Ajaib jadinya mundur. Dari tahun 82 kita bikin ke 1920. Jadi setupnya setupnya zaman lebih jauh lagi gitu. Dan emang katanya mamaku di tahun itu, mamaku nonton kan filmnya. Itu serem banget loh. Kapan ini bisa ditonton di bioskop? 19 Januari 2023. 19 Januari 2023. Oke, terima kasih Dora, terima kasih Vino, terima kasih Anda semua ya. Jangan lupa sampai Jumat ya, ketemu lagi di acara Ruby No Secret.